Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu ala Rasulillah. Kembali lagi kita ke mata pelajaran matematika, yaitu membahas tentang garis ya. Subbabnya atau temanya adalah perbandingan luas garis dan sudut. Sebelum mulai, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena masih belum bisa Google Meet, karena ada beberapa kepentingan ya untuk persiapan kelas 9 yang akan lulus. Jadi mualim coba untuk tetap mengejar materi matematika, terutama yaitu dengan video pembelajaran atau media pembelajaran yang mualim buat kali ini. Tapi ketika antum nanti ada yang kurang dipahami, kita bisa diskusi di kolom komentar. Dan juga untuk absennya silahkan antum menulis nama di kolom komentar. Dan juga ini mengingatkan kembali ya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya, baik di pelajaran IPA maupun Bahasa Indonesia, masih banyak yang belum absen dan juga menonton video pembelajaran yang telah mualim buat. Jadi tolong lebih diperhatikan untuk antum absen terutama, dan yang kedua memperhatikan videonya atau menyimak videonya, karena dari absen itu ada nilai tersendiri. Baik, kita lanjutkan tema kali ini, yaitu tentang perbandingan ruas garis dan sudut. Perbandingan ruas garis. Untuk membagi garis A menjadi beberapa bagian sama panjang, cara termudah adalah mengukur garis AB, kemudian membagi ruas garis tersebut. Adakah cara lain yang dapat kamu gunakan untuk membagi garis AB menjadi beberapa bagian? Kamu akan mempelajarinya pada bagian ini. Nah, yang pertama yaitu menentukan perbandingan ruas garis dengan cara melukis. Kamu dapat membagi sebuah ruas garis menjadi beberapa bagian yang sama besar dengan cara melukisnya. Bagaimanakah caranya? Siapkanlah pensil, penggaris, dan jangka. Langkah-langkah membagi ruas garis menjadi 3 bagian sama panjang adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu lukislah garis AB, kemudian lukislah sebuah garis yang melalui titik A, beri nama garis tersebut H. Nah, jadi ini ya, garis AB dulu ditulis, setelah itu garis lagi yang melalui, yaitu namanya garis H. Ini ya, tet. Nah, ini dia. Buatlah busur lingkaran dengan pusat A. Busur tersebut harus memotong garis H. Beri nama titik potong tersebut H1. Nah, contohnya di sini. Ya, sini dulu kemudian. Buatlah busur lingkaran lain dengan pusat H1 dengan jari-jari sama dengan jari-jari busur lingkaran pada langkah B. Setelah itu, beri nama titik potongnya H2. Ulangi kembali langkah B dan C, beri nama titik potongannya H3. Lukislah sebuah garis yang melalui titik B dan H3. Beri nama garisnya tersebut dengan garis G1. Contohnya ini. Nah, lukislah garis lain yang sejajar dengan G1 melalui H2 dan H1. Beri nama C dan D untuk titik potong garis-garis tersebut dengan garis A. Contohnya di sini. Kasih nama D dan C. Kemudian lukislah garis-garis lain yang sejajar dengan G1 serta melalui H2 dan H1. Beri nama C dan D untuk titik potong garis-garis tersebut dengan garis AB. Setelah melakukan kegiatan tersebut, kamu tentu telah dapat membagi sebuah ruas garis menjadi beberapa bagian sama besar ya. Dan sekarang bagaimanakah cara untuk membagi tersebut? Sebuah ruas garis dengan rasio tertentu. Misalnya kamu ingin membagi sebuah garis AB menjadi 2 dengan rasio 1:2. Apakah yang akan kamu lakukan? Nah, cobalah kamu bagi garis AB menjadi 3 bagian sama besar. Nah, ini ya, 3 bagian sama besar. Selanjutnya adalah menentukan perbandingan ruas garis dengan cara menghitung. Selain dengan melukis, kamu dapat pula membagi sebuah ruas garis.
menjadi beberapa bagian dengan cara menghitung. Perhatikan gambar di samping ini ya. Misalnya garis AB terbagi menjadi dua segmen garis, yaitu garis AC dan garis BC. Rasio antara panjang garis AC dan panjang garis BC adalah M banding N. M banding N ya. Oleh karena garis AC dan garis BC sama dengan M banding N, maka garis AC dibagi garis BC sama dengan M dibagi M plus N, dan BC atau garis BC dibagi garis AB sama dengan M per M plus N per ya. Ini contohnya. Selanjutnya kita langsung beranjak ke sudutnya, agak panjang ya, tolong disimak baik-baik. Ini sebenarnya ringkasan dari materi yang ada di buku paket, jadi ini mualim ringkas agar lebih mudah kita membahasnya. Yaitu pengertian sudut yang pertama. Sudut dibentuk oleh dua sinar yang berasal dari titik awal yang sama. Jika garis AB dan garis AC adalah dua sinar yang berasal dari titik awal yang sama, yaitu titik A, maka keduanya membentuk sudut BAC atau sudut CAB. Sudut BAC dan sudut CAB ditulis lebih kecil, ditulis sudut BAC dan sudut CAB ini ya, biar maksudnya segitiga gini nih bukan lebih kecil, yaitu sudut. A yang pertama, temanya pusat dan kaki sudut. Titik yang sama bagi kedua sinar tersebut. Nah, sinar disebut pusat sebuah sudut. Dua sinar yang membentuk sudut disebut kaki sudut atau sisi sudut. Sebuah sudut mempunyai satu pusat atau dua kaki. Perhatikan gambar 7.23. Pusat dari sudut BAC adalah titik A. Kaki sudut BAC atau sudut CAB adalah garis AB dan AC. Selanjutnya, nama sebuah sudut. Sebuah sudut dapat dinamai dengan tiga cara berbeda. Yang pertama, dengan menggunakan tiga huruf kapital. Letakkan huruf pusatnya tepat di tengah kedua titik yang lain sebagai kedua kakinya pada gambar 7.24 nih ya. Sudutnya diberi nama sudut KPR ya, KPR, dan sudut RPQ atau sudut RPQ. Menggunakan satu huruf kapital dengan huruf itu sebagai pusat pada gambar 7.24 yang A. Sudut KPR dapat disebut dengan sudut P ya, karena sudutnya berada di huruf P. Namun, memberi nama sudut dengan satu huruf pusat tidak mungkin dilakukan pada beberapa sudut yang mempunyai pusat yang sama. Contohnya, sinar afwan ya. Mulai agak batuk, mungkin ada gangguan di setiap video yang antum dengarkan ya. Contohnya, jika sinar garis OA dan garis OB dan garis OC mempunyai titik awal yang sama. Sudut AOB, nah ini ya, sudut BOC dan sudut AOC dibentuk dari titik pusat yang sama, yaitu titik O. Kita dapat menyebut sudut-sudut itu sudut O dengan menggunakan bilangan asli seperti sudut 1, sudut 2, dan sebagainya, atau huruf kecil seperti sudut X dan sudut Y dan sebagainya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu bagian-bagian sudut. Yang pertama adalah batas sudut. Kumpulan semua titik yang berada pada kaki atau sisi sudut membentuk batas sudut. Perhatikan gambar 7.25. Nah ini ya. Titik-titik A, B, C, M, N, dan K berada pada batas sudut KPR ya. KPR. Baik, di yang B, bagian dalam sudut. Batas sudut membagi bidang menjadi dua bagian. Perhatikan gambar 7.25. Titik X berada pada dalam bagian yang disapu dengan memutar kaki garis PQ mengelilingi pusat P ke posisi garis PR membentuk sudut KPR. KPR ya. Bagian yang disapu tersebut adalah bagian dalam dari sudut KPR. Bagian dalam sudut KPR ditunjukkan oleh daerah yang diarsir pada gambar 7.25 di atas. Pada gambar 7.25 di atas, titik Y berada di luar sudut KPR ya, titik Y ini. Yang C, daerah sudut.
Batas sudut bersama dengan bagian dalam sudut membentuk daerah sudut. Jika kaki-kaki sudut adalah sinar yang panjangnya tak terhingga, sudut dalam, sudut luar, batas, dan daerah sudut semuanya berukuran tak terhingga. Baik, selanjutnya adalah ukuran sudut. A. Pengertian ukuran sudut. Bagaimana cara mengukur besar sebuah sudut? Lakukan kegiatan berikutnya. Bentuklah kelompok. Nih, ini perumpamaannya. Mungkin kita bisa skip saja. Langsung loncat ke penggunaan busur derajat. Sebenarnya sama di pembahasan tadi ya, lebih lengkapnya. Nah, baik, kita coba. Sediakanlah, kita bahas saja ya ini biar antum lebih paham. Sediakan sebuah busur derajat, kemudian jiplaklah gambar sudut berikut di buku tugasmu masing-masing. Coba perhatikan busur derajat yang kamu miliki, apakah pada busur tersebut tertera bilangan 0 sampai 80, 0 sampai 80. Menunjukkan apakah bilangan-bilangan tersebut, apakah busurmu memiliki skala dalam skala luar. Nah, itu. Perhatikan gambar 7.25 sinar AP. Berputar dengan bertumpu pada, ini sebenarnya diskusi ya yang sebelumnya, ini aktivitas 7.2. Nah, penjelasannya nih di sini atau di setelahnya. Baik, kita coba yang ini. Perhatikan gambar 7.26. Jika sinar garis AP berputar dengan bertumpu pada titik A ke posisi AQ, maka ke posisi garis AQ, maka akan terbentuk sudut PAQ, ditulis sudut PAQ atau sudut QAP. Titik A disebut pusat sudut, sedangkan garis AP dan garis AQ sebagai kaki sudut. Ukuran sudut PAQ bergantung pada besar putaran sinar dari posisi awal garis AP ke posisi akhir garis AQ. Besarnya rotasi sebuah sinar dari pusat disebut ukuran sudut. Untuk mengukur besar rotasi, terlebih dahulu kita mengetahui pengertian sudut lurus. Perhatikan gambar 7.27. Ketika sinar garis OA berputar mengelilingi O hingga mencapai posisi OB, tampak bahwa titik B, O, dan A segaris ya. Ini sudut yang terbentuk oleh sinar garis OA dan garis OB, yaitu sudut AOB disebut sudut lurus. Jadi lurusnya tetap dibilang sudut, tapi namanya sudut lurus ya. Penggunaan busur derajat. Nah, ini penting, sangat erat kaitannya dengan sudut. Kita dapat membagi sudut lurus menjadi 180 bagian yang sama. Fun ya, mualim pause dulu. Habis ini kita lanjut. Baik, kita lanjut ya, penggunaan busur derajat. Kita dapat membagi sudut lurus menjadi 180 bagian yang sama. Misalnya pada sudut lurus AOB, di atas putaran dari A ke B dibagi menjadi 180 putaran kecil. Besar 180 bagian dari sudut lurus disebut derajat. Derajat adalah satuan ukuran sudut. Jadi ukuran satuan sudut itu disebut dengan derajat. Baik, kita lanjut penjelasannya tentang penggunaan busur derajat ya. Jadi angka-angka yang ada di sini itu satuannya adalah derajat. Ukuran sebuah garis lurus adalah 180 derajat ini ya. Ditulis 180, ada 0 di atas kecil sebelah kanan di akhir angka. Jika penggaris digunakan untuk mengukur panjang segmen garis, maka busur derajat adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut. Sudut derajat adalah alat berbentuk huruf D. Busur derajat adalah alat berbentuk huruf D. Tepinya yang berbentuk setengah lingkaran telah ditandai dengan skala dari 0 derajat sampai 180 derajat. Skala dalam dimulai dari kiri ke kanan, yaitu berlawanan arah jarum jam. Skala luar dimulai dari kiri ke kanan atau searah jarum jam. Tepi busur yang lurus tepat 0 pada skala luar dan dalam berada pada garis alasnya. Titik tengah garis alas disebut pusat busurnya. Bagian bawah ini garis alas.
Bagaimana mengukur sebuah sudut? Misalnya diberikan dua buah sudut, yaitu sudut AOB dan sudut POQ. Letakkan titik tengah garis alas busur pada pusat sudut dengan salah satu kaki sudut berimpit dengan garis alas busur seperti gambar 7.29. Nah, contohnya seperti ini. Ya, ada sudut seperti ini dan sudut seperti ini. Nah, kaki sudut yang lain akan memotong tepi lengkung busur pada beberapa titik. Dengan membaca titik di mana kaki sudut yang lain memotong busur dapat diketahui ukuran sudut dalam derajat. Cara membacanya dimulai dari 0 derajat pada skala di mana kaki sudutnya berimpit dengan garis alas busur. Dalam gambar 7.29 tadi ya, cara membacanya menggunakan skala dalam dimulai dari kanan ke kiri, yaitu berlawanan arah jarum jam. Nah, ini ya, berlawanan arah jarum jam. Sedangkan yang B membacanya mulai dari kiri ke kanan, yaitu searah jarum jam. Pada gambar yang A, ukuran sudut AOB, nah ini AOB yaitu 30 derajat, dan yang B ini POQ yaitu sama 30 derajat, ditandai dengan angka yang di sini. Yang paling luar, ini yang paling dalam ya. Jadi mulainya harus dari 0. Garis dasarnya harus ditaruh di 0. Sudut lurus AOB dapat dibagi menjadi dua bagian yang sama. Caranya adalah dengan melipat kertas yang berisi sudut AOB menurut garis yang melalui O, sedemikian sehingga titik B jatuh ke titik A. Lipatan pada kertas menimbulkan garis COD yang membentuk sudut AOB menjadi dua sudut, yaitu sudut AOC dan sudut COB. Perhatikan gambar 7.30 di sebelah kanan ini. Ukuran masing-masing sudut yang terbentuk adalah 90 derajat. Dan masing-masing disebut sudut siku-siku. Jadi kita peroleh ukuran sudut siku-siku sama dengan 90 derajat. Ini pastinya ya. Ini sudah rumus paten ya. Dua garis sinar atau segmen garis yang membentuk sudut siku-siku di antara keduanya disebut garis sinar dan segmen garis tegak lurus. Nih, jadi ini yang seperti ini, yang ini L itu disebut dengan sudut siku-siku. Jenis-jenis sudut. Kita telah membahas tentang sudut lurus dan sudut siku-siku. Sekarang kita akan mengenal sudut yang lain. A. Sudut lancip. Sebuah sudut yang besar sudutnya kurang dari 90 derajat disebut sudut lancip. Contoh, sudut AOB sama dengan 30 derajat, sudut AOC sama dengan 60 derajat, dan sudut AOD sama dengan 85 derajat. Semua sudut tersebut adalah sudut lancip. Perhatikan gambar 7.30 ya. Nah, ini yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Jadi yang kurang dari 90 ini kurang tegak. Nah, kalau L tegak lurus segini, baru itu disebut dengan sudut siku-siku. Di bawah itu, di bawah 90 derajat disebut sudut lancip. Sudut siku-siku. Sudut yang besarnya tepat 90 derajat disebut sudut siku-siku tepat ya. Jadi sudut siku-siku hanya satu, yaitu 90 derajat. C. Sudut tumpul. Sudut yang ukurannya lebih dari 90 derajat tetapi kurang dari 180 disebut sudut tumpul. Contohnya sudut AOX. AOX ya 95 derajat lebih 5 derajat. Afwan. Sudut AOY sama dengan 130 derajat, dan sudut AOZ sama dengan 170 derajat. Semua sudut tersebut adalah sudut tumpul ya. Sudut lurus yang besarnya tepat 180 disebut sudut lurus. Seperti yang Malim bilang tadi. Terus sama seperti sudut 90 derajat atau sudut siku-siku ya, hanya satu. Sudut refleks. Sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat tetapi kurang dari 360 derajat disebut sudut refleks. Contohnya adalah sudut AOL sama dengan 220 derajat. Sudut AOK
OK ya. Jadi sudutnya begini, bukan yang di dalam ini, yang terlebarnya ini ya. Dan sudut AOP ya. Sama dengan 315 derajat. Semua sudut tersebut adalah sudut refleks. Setelah itu sudut penuh. Jika sebuah sinar mulai berputar dari posisi awal menuju posisi semula membentuk satu putaran penuh, maka sinar tersebut membentuk sudut penuh. Posisi akhir sinar adalah kaki sudut kedua berimpit dengan posisi awal sinar atau kaki sudut pertama dari sudut penuh. Dicontohkan pada gambar 7.34. Selanjutnya adalah hubungan dua sudut. Berdasarkan letaknya, beberapa pasang sudut mempunyai nama khusus, yaitu pasangan sudut bersebelahan, sudut berpelurus, dan sudut yang tidak bertolak belakang. Yang pertama, sudut bersebelahan. Jika dua sudut ditempatkan dengan cara tertentu sehingga keduanya mempunyai pusat sudut yang sama, kemudian I kaki sudut yang sama dan I kaki sudut yang lain berada di sudut berlawanan dari kaki sudut yang berimpit, maka kedua sudut itu disebut sudut bersebelahan. Pada gambar 7.35, sudut ABC dan CBD mempunyai pusat yang sama, yaitu titik B. Kaki sudut yang sama yaitu BC ya, dan kaki sudut yang lain yaitu BA dan BD. Sinar BD berada pada sisi yang berlawanan dari kaki sudut BC yang berimpit. Jadi keduanya dinamakan sudut yang bersebelahan ya. Mudah ini sebenarnya, hanya penjelasannya agak lebih detail ya. Jadi yang tumpuk begini disebut dengan bersebelahan. Jika ada di antara tiga syarat yang ditentukan di atas tidak dipenuhi oleh kedua sudut yang berpasangan, maka pasangan sudut itu tidak bisa disebut sebagai sudut yang bersebelahan. Perhatikan kasus berikut ini ya. Nah, ini ada beberapa kasus. Jika pusat sudutnya tidak sama pada gambar 7.36, sudut CBA berpusat pada B dan sudut EDC. Nah, ini pusatnya yang satu di D, yang satu di B. Sudut EDC mempunyai pusat titik di D. Sudut-sudut tersebut tidak memiliki pusat yang sama. Oleh karena itu, sudut CBA dan sudut EDC bukanlah sudut yang bersebelahan. Yang kedua, jika salah satu kaki sudutnya tidak sama. Pada gambar 7.37, sudut AOB dan sudut COD mempunyai titik pusat yang sama, tapi keduanya tidak memiliki kaki sudut yang sama. Jadi sudut AOB dan sudut COD tidak bersebelahan. Jika kaki sudut kedua dari kedua sudut tidak berlawanan dengan kaki sudut yang berimpit, perhatikan sudut AOB dan AOC pada gambar 7.8, keduanya mempunyai pusat yang sama yaitu titik O dan kaki sudut yang sama yaitu OA. Kaki sudut yang lain yaitu OB dan OC berada pada sisi yang sama dari kaki sudut yang berimpit. Jadi sudut AOB dan AOC bukan sudut bersebelahan. Nah, ini yang bukan sudut bersebelahan ya. Kalau tadi yang sudut bersebelahan. Jadi ketika ada yang seperti ini sudah masuk bukan bersebelahan. Sudut segaris. Dua sudut bersebelahan yang jumlah ukuran sudutnya sama dengan 180 derajat disebut pasangan sudut segaris. Sebagai contoh pada gambar 7.39, sudut POQ dan sudut QOR membentuk pasangan sudut segaris. Pengertian tentang pasangan sudut segaris di atas memuat dua syarat penting. Yaitu yang pertama, kedua sudut harus bersebelahan. Yang kedua, jumlah keduanya harus sama dengan 180 derajat. Pada gambar 7.39 kita ketahui 1. Sudut POQ dan sudut QOR adalah sudut-sudut yang bersebelahan. Kedua sudut mempunyai pusat yang sama yaitu titik O. Kaki sudut yang sama yaitu OQ dan kaki sudut yang lain yaitu OP dan OR yang saling berlawanan ya. Yang kedua, karena POR adalah sudut lurus POR seperti gambar di sebelah kanan ini,
sudut POQ plus QOR sama dengan sudut POR, yaitu 180 derajat, atau jumlah kedua sudut adalah 180 derajat. Oleh karena itu, sudut POQ dan sudut QOR disebut pasangan sudut segaris. Waalaikumsalam. Dengan memperhatikan gambar di atas, dapat kita katakan bahwa pasangan sudut segaris adalah sepasang sudut bersebelahan dengan kaki sudutnya yang tidak berimpit saling berlawanan. C. Lewat sini aja, Lim. Lewat dalam, Lim. Lewat dalam bisa. Di sebelah sini ditambahin lampunya. Baik, afwan ya. Kita lanjut, yaitu sudut bertolak belakang. Dua garis lurus yang berpotongan membentuk 4 sudut pada titik perpotongannya. Keempat sudut tersebut membentuk 2 pasang sudut yang disebut sudut bertolak belakang. Sebagai contoh, dua garis AB dan garis CD ya berpotongan di titik O, membentuk 2 pasang sudut yang bertolak belakang, yaitu I. Yang pertama maksudnya ya, sudut AOD dan sudut BOC, sudut AOD dan BOC, serta yang kedua sudut AOC dan sudut BOD. Perhatikan gambar 740 di sebelah kanan yang mualim garis kuning. Sudut yang saling bertolak belakang punya pusat yang sama, tetapi kaki sudutnya dibentuk oleh sinar yang saling berlawanan. Dengan menggunakan sifat-sifat sudut segaris, dapat kita buktikan bahwa sudut AOD sama dengan sudut BOC dan sudut AOC sama dengan sudut BOD. Jadi, sudut-sudut yang bertolak belakang besarnya sama ya. Sudut yang bertolak belakang mempunyai pusat yang sama, tetapi kaki sudutnya bertolak belakang. Ya, yang ini dengan ini bertolak belakang ya. Kalau ini bersebelahan. Baik, kita lanjut. Masih 2 slide lagi. Alhamdulillah ya. Afwan kalau videonya panjang, tolong dimaklumi karena kita akan menghadapi UAS, jadi harus kita selesaikan ya. Karena setelah Lebaran kalau nggak salah kita sudah UAS. Berikut ini adalah sekelompok pasangan sudut yang terdapat pada gambar 7.41. Beberapa pasang sudut yang bersebelahan adalah sudut AOB ya, dan BOC, AOB dan BOC. Nah, sama seperti ini rangkuman dari materi yang tadi. D. Sudut berpenyiku. Jika jumlah 2 sudut adalah 90 derajat, maka sudut-sudut itu disebut sudut berpenyiku atau berkomplemen. Setiap sudutnya disebut penyiku atau komplemen bagi sudut yang lain. Contohnya pada gambar di sebelah kanan 7.42, sudut X dan sudut 45 derajat dan sudut Y 45 derajat akhirnya dalam kesatuan atau berkomplemen membentuk sudut siku dengan jumlah derajat yaitu 90 derajat. Dan yang terakhir yaitu sudut berpelurus. Jika sepasang sudut besarnya adalah 180 derajat, maka sudut yang terbentuk disebut sudut berpelurus. Setiap sudutnya disebut pelurus bagi sudut yang lain. Contoh yang A, sudut 1 sama dengan 30 derajat, yang ini ya. Dan sudut 2 yaitu 150 derajat. Yang B adalah 70 derajat dan sudut 3 70 derajat, sudut 4 adalah 110 derajat adalah sudut-sudut yang berpelurus. Jadi jika dijumlahkan menjadi pasangan sudut yang berpelurus. Dapat kita catat bahwa sudut-sudut berpelurus juga membentuk pasangan sudut segaris. Jadi pasangan sudut segaris adalah berpelurus. Sudut berpelurus dapat berupa pasangan sudut segaris tetapi bisa juga tidak. Baik, itu aja untuk materi bab tentang garis kali ini. Mualim ingatkan kembali, jangan lupa absen dengan mengetik nama di kolom komentar. Jika ada pertanyaan silahkan kita diskusi di kolom komentar juga.
Selamat belajar ya, jangan lupa disimak dari awal sampai akhir video. Terus tetap semangat menuntut ilmu. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.